Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan ke-9 mengenai input-output digital pada Arduino. Nah, untuk langkah-langkah percobaannya, yang pertama kita akan menggunakan software Proteus. Nah, pertama kita akan membuat sebuah project, klik file, lalu new project. Nah, di sini kita bisa namai projectnya dengan percobaan 9. Untuk skematiknya tinggal di next saja, tidak perlu diatur. Untuk PCB layoutnya juga next saja. Untuk firmware projectnya juga. Nah, jika sudah bisa tekan finish. Nah, akan muncul seperti ini, blank. Nah, untuk memunculkan laman kerjanya, kita bisa klik di samping rumah, ada yang berwarna biru yang bernama ISIS atau schematic capture. Kita bisa klik, akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat rangkaiannya seperti pada gambar ini. Untuk mengambil komponen-komponennya, di sini kita bisa ambil di bagian device selector. Kita bisa pilih di bagian pick-nya atau lambang P di sini. Kita bisa klik. Nah, di sini kita akan cari komponen-komponen yang kita butuhkan. Yang pertama kita akan cari Arduino. Di sini Arduino yang kita gunakan adalah Arduino R3. Di paling bawah R3 V1.0. Di sini kita bisa tekan OK. Nah, akan muncul lambang kursornya menjadi pensil. Di sini kita bisa klik. Nah, kita bisa geser sesuka hati, atur. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan mengambil button, resistor, dan LED. Untuk lokasi button resistor sama seperti Arduino, kita bisa cari di kotak pencariannya. Sini saya ketik button. Nah, akan muncul yang akan kita gunakan adalah ST push button. Sini kita butuh sekitar 3. Lalu selanjutnya kita cari resistor. Di bagian resistors, cari resistor. Nah, di sini kita gunakan resistor analog primitif. Untuk resistor kita membutuhkan 6. Nah, jika sudah, kita akan mengambil LED. LED ada 3 warna, red, yellow, dan green. Sini kita pilih LED red. Cari lagi LED yellow. Cari lagi LED green. Nah, selanjutnya untuk komponen terakhir yang kita butuhkan ialah power dan ground. Untuk power dan ground ada di bagian kiri di lambang 2 ini yang namanya terminals mode. Di sini kita bisa klik terminals mode-nya. Nah, di sini kita akan klik yang bagian power ya. Cukup diklik sekali. Nah, akan muncul lambang pensil ini, kita bisa klik lagi di laman kerjanya. Klik. Untuk power yang kita butuhkan 2 buah ya. Sini kita klik lagi. Lalu untuk groundnya kita bisa ambil di sini ground.
Nah, jika sudah semua komponen, atur seperti pada rangkaian. Untuk rangkaian bisa dilihat pada modul. Untuk memutar arah ini bisa dilakukan dengan klik kanan, lalu rotate clockwise atau anti clockwise. Nah, di sini kita bisa rotate saja. Pastikan untuk menarik garis ini sudah tersambung dengan komponen-komponennya. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan mengatur nilai-nilainya terlebih dahulu. Pertama yang akan kita atur adalah nilai pada resistor. Untuk resistor di button, kita hanya menggunakan resistor yang 10K. Sedangkan untuk yang di LED, kita menggunakan resistor 220. Nah, untuk resistor, untuk mengganti nilai resistornya, kita bisa double klik. Nah, akan muncul pop-up window edit component. Di sini kita akan mengganti nilai resistance-nya menjadi 220. Tekan OK. Ganti nilai resistance semua resistor yang ada di LED menjadi 220. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan masuk ke program Arduino. Sebelumnya kita save dulu. Untuk save bisa di kiri, save project. Nah, di sini kita akan menggunakan program Arduino. Nah, di sini sudah ada programnya, bisa dilihat pada layar. Akan saya tampilkan untuk programnya. Buat program yang seperti saya tampilkan di bagian Arduino. Nah, jika sudah membuat programnya, pastikan untuk programnya tidak ada error. Untuk memastikannya kita bisa verify. Ada gambar centang atau checklist di kiri atas, namanya verify. Kita bisa verify, tunggu compilingnya selesai. Jika sudah selesai compiling, akan ada muncul tulisan dan compiling, berarti tidak ada programnya yang error. Nah, jika sudah verify, kita bisa ke bagian file, lalu ke preference untuk mengaktifkan ke file, preference, kita akan mengaktifkan compilation-nya. Di show verbose output ring, kita aktifkan compilation-nya. Jika sudah terchecklist, kita checklist. Jika sudah terchecklist, kita tekan OK.
Nah, selanjutnya kita akan memasukkan program yang sudah kita buat tadi ke dalam Proteus. Nah, jika sudah kita verify, di bawah ini akan ada tulisan-tulisan. Nah, di sini kita bisa perbesar. Yang akan kita cari adalah alamat program kita, tapi dalam bentuk .hex. Nah, di sini kita bisa tengok di bagian kanannya, kanan bawah ini. Yang akan kita copy adalah lokasi program yang kita buat tadi. Di sini yang .hex. Kita blok saja alamatnya. Untuk tanda petik duanya tidak perlu ikut, hanya yang di dalamnya saja. Dari C sampai .hex. Jika sudah, kita bisa Ctrl C. Nah, akan tercopy. Lalu kita bisa ke bagian Proteusnya. Nah, untuk di Proteus kita double klik Arduino-nya. Lalu di bagian program file kita klik, lalu kita copy, kita paste yang sudah kita copy tadi untuk alamat program yang kita buat tadi dalam bentuk hex-nya. Jika sudah, kita tekan OK. Selanjutnya kita akan mensimulasikan kode yang sudah kita buat tadi di Proteus. Nah, untuk simulasi ada di bagian kiri bawah ada tombol run-nya, run simulation, dan ada tombol stop simulation-nya. Jika sudah semua jika sudah kita masukkan programnya, wiringnya sudah betul, kita bisa run simulation-nya. Nah, di sini program yang kita buat, ketika kita tekan tombolnya sekali, maka LED-nya akan hidup. Untuk tombol pertama, kita ketika ditekan akan menghidupkan lampu merah. Jika tombol kedua ditekan, akan menghidupkan lampu kuning, dan jika tombol ketiga ditekan, akan menghidupkan lampu hijau. Nah, selanjutnya kita akan membuat percobaan kedua. Untuk program percobaan kedua akan saya tampilkan seperti berikut. Nah, untuk wiringnya itu sama saja dengan percobaan pertama. Sama seperti pada percobaan pertama, kita akan memasukkan program percobaan kedua ke Arduino-nya. Sama seperti tadi, pertama kita akan verify dulu programnya terlebih dahulu. Tunggu hingga selesai compiling. Jika sudah, kita bisa perlebar di bagian bawah ini. Lalu kita cari alamatnya, si program dalam bentuk .hex. Jika sudah, kita copy, Ctrl C, lalu kita ke Arduino yang ada di Proteus. Kita bisa double klik, lalu kita ganti untuk alamat program yang lama dengan alamat program yang baru. Jika sudah, tekan OK, lalu kita bisa simulasikan. Nah, di sini jika kita tekan push buttonnya, maka lampunya akan berkedip setiap 500 milisecond. Jika kita lepas, maka push buttonnya akan memutuskan LED-nya. Jadi LED tidak akan nyala. Nah, di sini bagian bawah ada yang berwarna merah. Jika kita klik, untuk tombolnya akan tertekan terus. Nah, di sini seperti pengunci, kita bisa klik juga. Kita tekan sekali lagi, yang merah berkedip tiap 500 milisecond. Untuk yang kuning
sama seperti merah setiap 500 milisecond, dan yang hijau setiap 500 milisecond juga. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai percobaan bab 9. Salam sejahtera untuk kita semua.